pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, kita masih tetap terpelihara sampai hari ini. Tuhan yang sudah boleh memelihara kita, anugerahnya selalu nyata bagi kita. Bersama umat Tuhan di seluruh dunia, kita akan memperingati hari kematian Tuhan hari ini. Betapa agungnya kebaikan kasih Tuhan bagi kita. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Kita mau beribadah sungguh-sungguh kepada-Nya. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Dia begitu luar biasa mengasihi kita. Tidak ada yang dapat kita kerjakan untuk membalas cinta kasih yang begitu besar. Dengan segenap hati kita hanya bersyukur kepada-Nya. Kita menyatakan dalam hidup kita, Dialah segalanya bagi kita. Dan kita ada sampai pada saat ini, kita diselamatkan. Kita bisa boleh berjalan terus tegak hanya karena Tuhan. Kita akan menaikkan pujian karena salib-Mu.
Terima kasih ya Tuhan, karena kebaikan-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkaulah ya Tuhan yang telah membuktikan kasih-Mu kepada kami dengan datang ke dunia, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Betapa luar biasanya perbuatan-Mu bagi kami ya Tuhan. Tidak ada yang dapat yang kami perbuat untuk membalas cinta-Mu yang begitu luar biasa itu. Bapa, terima kasih. Hanya ucapan syukur kepadamu, Tuhan. Betapa baiknya Engkau kepada kami. Biarlah di dalam kehidupan kami yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah selalu hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Di dalam kehidupan yang masih Kau percayakan, biarlah hati kami terus dipenuhi oleh kerinduan untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa, Engkau kiranya memberkati kami sekaliannya. Bersama dengan jemaat kami beribadah, kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau, mengakui dan merenungkan, mengingat akan kebaikan Tuhan yang begitu besar kepada kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sekalipun kami masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami boleh merenungkan kasih-Mu yang begitu besar. Kami sangat bersyukur Tuhan. Biarlah Engkau berkenan lewat ibadah yang kami lakukan. Engkau menguduskan merayakan kami, memberkati kami Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tanpa pertolongan-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mari pimpinlah kami ya Tuhan, jagai kami, lindungi kami, berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, jikalau kita renungkan kasih Tuhan yang begitu besar, maka kita tahu kita bukanlah siapa-siapa. Keberadaan kita semata-mata karena kasih-Nya. Dan sebenarnya kita tidak layak menerima kasih yang begitu besar, karena kita adalah orang berdosa. Tetapi karena Dia Allah yang benar-benar mau memberikan kasih-Nya kepada kita, Dia sendiri yang berinisiatif menolong kita, menyatakan kasih-Nya yang besar itu. Maka mari kita menerima kasih itu dengan penuh ucapan syukur. Dia telah membuktikan kasih-Nya di kayu salib menggantikan kita. Maka itulah sebabnya hidup kita serahkan kepada-Nya karena kebaikan-Nya. Kita akan menaikkan pujian. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan-Mu yang Kau berikan bagi terlalu mahal. Maka selayaknya lah hidupku menyenangkan bagi-Mu. Kita menaikkan pujian ini. Kau selamatkan
kita bersyukur untuk anugerah pemeliharaan Tuhan yang indah dalam perjalanan kehidupan kita sampai saat ini. Dan pagi hari ini kita akan memperingati Jumat Agung, sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Untuk itu, saya mengajak kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus, untuk kita boleh menikmati kebenaran firman Tuhan, yang boleh semakin meneguhkan iman kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan yang terus memelihara, memberkati kehidupan kami sampai saat ini. Pagi hari ini kami bersama dengan seluruh jemaat di GKR Calon Angke boleh memperingati Jumat Agung, sekalipun kami mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing oleh karena situasi dan kondisi. Tetapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menikmati ibadah kami. Tiba waktu sejenak bagi kami akan bersama-sama membaca merenungkan bagian firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami boleh menikmati kebenaran ini dan memampukan kami melakukannya dalam keseharian kehidupan kami, supaya iman kami semakin bertumbuh, hidup kami boleh semakin berkenan kepadamu, Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berbicara menyapa kami dan tolong hamba. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, perenungan kita pagi hari ini saya mengajak kita membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Roma 3:23, demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang kedua Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kalau kita memperhatikan Roma pasal yang ketiga ini adalah bagian penutup dari pasal pertama sampai pasal yang ketiga, di mana Paulus sedang berbicara mengenai kehidupan semua umat manusia telah berbuat dosa dan akan mendapatkan penghukuman. Apakah mereka adalah orang-orang yang telah menerima hukum Taurat, yaitu orang-orang Yahudi, atau orang-orang yang tidak menerima hukum Taurat atau non-Yahudi? Semuanya telah berdosa dan pasti akan menerima penghukuman. Saudara, ketika kita berbicara dari bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk melihat dua hal. Yang pertama, dampak dari dosa. Saudara, dampak dari dosa dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah dan maut. Namun bagaimana manusia menyikapinya? Saudara, hal yang pertama perlu kita pikirkan adalah bahwa dosa telah memampukan manusia untuk memandang rendah dampak dari dosa itu sendiri dalam hidupnya. Kita memperhatikan saudara kepada kitab Kejadian pasal yang ketiga khususnya, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah berfirman, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tanah taman. Namun mereka memakannya. Allah berkata bahwa ketika engkau memakannya, maka engkau akan mati. Saudara, perbuatan yang mereka lakukan menyadarkan mereka bahwa diri mereka berdosa. Mereka sadar bahwa mereka telanjang. Tetapi di dalam kesadaran akan keberdosaan dan ketelanjangan manusia itu, apakah mereka datang kepada Tuhan? Bukan, saudara. Mereka justru menjauhkan diri dari Tuhan. Dikatakan oleh Alkitab bahwa mereka bersembunyi, mengambil dedaunan untuk menutupi ketelanjangan mereka. Mereka mencoba mengatasi permasalahan dosa mereka sendiri. Saudara, dan ketika Allah menuntut pertanggungjawaban akan dosa itu dari Adam dan Hawa, yang mereka lakukan adalah justru saling mempersalahkan, saling menuduh satu dan yang lain. Adam berkata bahwa perempuan itu yang memberikan kepada. Perempuan itu berkata bahwa ular yang menggoda dia. Saudara, dengan lontaran tuduhan ini, sesungguhnya manusia ini sedang menuduh bahwa Allah lah yang bersalah. Saudara, demikianlah dosa itu terus menjalar di dalam kehidupan manusia. Semakin hari semakin mengalami peningkatan.
baik secara kuantitas maupun kualitas. Kita dapat melihat ketika Adam dan Hawa sudah punya anak, Kain dan Habil. Alkitab mengatakan bahwa Kain membunuh adiknya Habil. Dan sekali lagi, ketika Allah menuntut pertanggungjawaban dari Kain, dia berkata bahwa hukumannya terlalu berat dibandingkan yang dapat dia mampu tanggung. Saudara, di dalam kehidupan kita sampai saat ini, kita melihat bahwa dosa itu tidak lagi dilakukan orang per orang, tetapi suku dengan suku, bangsa melawan bangsa. Manusia tidak lagi memiliki hati yang takut akan dosa. Manusia seringkali sudah menikmati dosa. Saya mengajak kita melihat satu contoh. Ketika saya menulis skripsi untuk penyelesaian sarjana teologi, saya menulis satu judul kepedulian sosial terhadap wanita pelacur. Dosen psikologi kami waktu itu marah dan berkata kepada saya bahwa judul skripsi Anda terlalu kasar. Seharusnya Anda tidak menyebut mereka wanita pelacur, tetapi wanita pekerja seks. Dan memang saudaraku, penggunaan kata itu bergeser dari wanita pelacur kepada wanita tunasusila, dari wanita tunasusila menjadi wanita pekerja seks komersil. Saudara perhatikan, mereka adalah pekerja yang sama dengan buruh, yang sama dengan karyawan, yang berhak melaksanakan profesi mereka dengan bebas. Saudara, saya tidak sedang menghakimi atau merendahkan mereka yang menjalani kehidupan demikian. Tidak. Poin saya adalah, saya mengajak kita melihat bahwa manusia mencoba mendegradasi nilai dan dampak dari dosa itu di dalam kehidupannya. Contoh lain mungkin kita dapat melihat di sekitar kehidupan kita hari-hari. Melalui stasiun televisi kita menyaksikan ada sebuah acara di mana ada seseorang berdiri di tengah-tengah halayak ramai. Orang itu kemudian melontarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang konyol, kata-kata yang jorok, dan semua orang yang ada di sekitarnya tertawa. Mereka menikmati. Mereka merasa terhibur. Mereka tidak lagi melihat kata-kata yang kotor itu sebagai sesuatu yang salah. Kata-kata yang kotor dan tidak pantas itu sesuatu dosa yang perlu dihindari. Hal ini membuat banyak orang berpikir, yang penting saya diterima, yang penting saya lucu, yang penting saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Tidak peduli masalah perkataannya. Di sekitar kita juga mungkin dengan mudah kita menemukan orang yang latah, saudara. Kita udah tahu bahwa orang itu latah, tetapi juga kita iseng mengganggu mereka. Dan ketika mereka merasa terganggu, maka latahnya akan keluar melontarkan kata-kata yang sangat-sangat tidak terpuji. Tetapi kita kemudian mentertaukannya, menikmatinya. Saudara lihat bahwa dosa telah memampukan manusia untuk memandang rendah nilai dan dampak dosa itu sendiri di dalam kehidupannya. Karena itu saudaraku, ketika kita berkata kepada seorang berdosa, engkau harus bertobat dari dosa-dosamu, dia tidak akan menerima, atau bahkan mungkin sebaliknya akan marah. Sebab bagi dia tidak sedang melakukan sesuatu salah. Karena sudah dianggap biasa dan umum. Tetapi saudara, betulkah demikian? Alkitab mencatat bahwa dampak dosa itu tidak kecil. Roma 6:23 tadi bagian A berkata, upah dosa adalah maut. Apa artinya maut, saudara? Mati.
kematian kekal, kematian secara rohani. Engkau dan saya harus terpisah dari Allah untuk selama-lamanya, terbuang ke dalam neraka. Itulah kematian yang dimaksudkan. Itulah maut yang dimaksudkan oleh Roma 6:23. Jadi dampak dosa itu bukan sesuatu yang sepele, saudara. Dampak dosa itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Saudara, tidak ada pelanggaran tanpa konsekuensi hukum. Jikalau Anda melanggar aturan lalu lintas, maka kemungkinan polisi akan menilang Anda. Jikalau Anda korupsi, maka Anda akan berurusan dengan KPK. Tetapi jikalau Anda berdosa kepada Tuhan, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan, Anda dan saya harus berurusan dengan Tuhan, menanggung konsekuensi dari Tuhan atas segala dosa itu. Saudara, kita perhatikan ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26 dari Roma pasal yang ketiga. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar, dan untuk membenarkan mereka yang percaya kepada Yesus. Saudara, Allah yang kudus menuntut keadilan, dan keadilan Allah menuntut penghukuman dosa. Yesus Kristus ditentukan untuk menjadi jalan penyelamatan adalah untuk menunjukkan keadilan Allah yang membiarkan dosa-dosa yang terjadi di masa lampau, dan untuk memperlihatkan bahwa Allah itu adalah benar. Saudara, di dalam dua ayat ini kita menemukan dua kali kata keadilannya atau keadilan Allah. Suatu keadilan yang bersifat substantif, yaitu keadilan yang tidak didasarkan kepada norma-norma atau aturan manusia, tetapi didasarkan kepada norma-norma yang melekat pada diri Allah. Jadi untuk penyelesaian dosa ini, saudaraku, tidak bisa dengan ukuran kita, tidak bisa dengan cara kita, tetapi dengan cara Allah. Tidak ada sesuatu yang dapat kita perbuat dan pikirkan untuk menyelesaikan dosa. Apapun yang kau dan saya mampu berikan, apapun yang kau dan saya mampu persembahkan kepada Allah, tidak akan pernah menyelesaikan dosa. Tidak dengan perbuatan baik, tidak dengan beragama, juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan apapun yang kau dan saya bisa pikirkan. Sebab upah dosa itu hanyalah penghukuman. Itu konsekuensi logisnya. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, oleh karena itu jangan pernah memandang sepele akan dampak dosa. Jangan pernah bermain-main dengan dosa. Jikalau di luar sana perselingkuhan adalah sesuatu yang biasa, tidak dengan kau dan saya sebagai orang percaya. Konsekuensinya besar. Karena itu, saudaraku yang kekasih, mari melihat kepada kebenaran ini. Sadari bahwa dampak dosa itu sesuatu yang sangat mengerikan. Karena itu jangan pernah bermain-main dengan dosa. Hal yang kedua, saudara, yang perlu kita lihat adalah bahwa kasih Allah memungkinkan substitusi. Kita patut bersyukur kepada Allah, karena Dia bukan hanya Allah yang senantiasa menuntut keadilan dan penghukuman, tetapi Allah yang juga menyatakan kasih. Memang keadilan Allah menuntut penghukuman, tetapi kasih menuntut pengampunan. Itulah yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa.
Itulah yang Allah berikan kepada engkau dan saya. Itulah yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia yang mau percaya kepadanya. Saudara perhatikan Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Sebelum Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden dan dibuang ke Taman Eden, maka Allah menyembelih seekor binatang, mengambil kulitnya dan menyematkannya kepada manusia. Hal ini memperlihatkan dua hal kepada kita. Yang pertama, kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Yang kedua, bahwa penyelesaian dosa itu adalah dengan cara Allah, yaitu pengorbanan darah. Di kemudian hari, di zaman kita sekarang ini, kita tahu bahwa pengorbanan darah itu telah dilakukan oleh Allah di dalam diri anaknya Yesus Kristus yang telah mati tersalib di Golgota, yang hari ini kita peringati. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Roma 6 ayat 23b dikatakan, sebab kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, Allah memberikan substitusi. Apa artinya substitusi? Dalam pengertian sederhananya, saudara, menggantikan orang. Dosa yang diperbuat oleh manusia mengharuskan manusia itu dihukum. Tetapi kasih Allah yang besar kepada manusia memampukan dia memberikan pengampunan, lalu memberikan penimpaan hukuman itu kepada anaknya Yesus Kristus. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih, bukan engkau dan saya yang tergantung di kayu salib, melainkan Yesus Kristus. Dan itu sebabnya ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, dia berseru, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dari kekekalan Allah Bapa tidak pernah terpisah dari Allah Anak. Tetapi saat itu, saat Yesus tergantung di kayu salib, Allah harus memalingkan wajahnya. Kenapa? Karena Ia melihat seonggok dosa, yaitu dosa engkau dan saya, yang ditimpakan di pundak Yesus. Itu sebabnya saudara, engkau dan saya kemudian tidak lagi dipandang oleh Allah sebagai pribadi berdosa. Engkau dan Allah dipandang sebagai pribadi yang dibenarkan. Bukan karena engkau dan saya berbuat benar, bukan karena engkau dan saya berada dalam keberadaan yang benar, tetapi karena engkau dan saya dibenarkan oleh Allah melalui substitusi yang dilakukan anaknya Yesus Kristus. Saudara, dampak dosa besar. Karena itu penyelesaiannya pun harus dengan harga yang besar. Saya mengajak kita memperhatikan 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Saudara perhatikan, untuk menyelesaikan dosa itu dia pernah sepele, saudara, karena memang dampak dosa bukan sesuatu yang sepele. Untuk menyelesaikan dosa itu harus ada pengorbanan, yaitu pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib.
Ada banyak orang berkata bahwa keselamatanmu dan keselamatanku adalah murahan karena digratiskan. Saudara, melalui ayat ini memberitahu kita bahwa keselamatan yang Allah kerjakan bagi engkau dan saya bukan sesuatu yang murah dan murahan, tetapi sesuatu yang sangat mahal. Karena sedemikian mahal engkau dan saya tidak akan mungkin bisa membayarnya. Dan jikalau engkau dan saya tidak mampu membayarnya, Allah maka memberikannya dengan cuma-cuma. Tetapi sekali lagi saudara, bukan berarti kemudian kita menganggap sepele juga akan pengorbanan. Melalui peringatan Jumat Agung pagi hari ini, saya mengajak kita semua, mari saudara, jangan pernah bermain-main dengan dosa. Jikalau dosa cabul di luar sana adalah sesuatu yang lumrah dan biasa dilakukan orang, kebenaran firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Dosa adalah dosa dan konsekuensinya besar. Jangan bermain-main dengan itu. Hargailah pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Hargailah anugerah keselamatan yang kau dan saya sudah terima. Dan hiduplah berkenan kepada Allah. Saya sungguh berharap setelah perenungan pagi hari ini, setelah selesai peringatan Jumat Agung hari ini, mari kita berjuang dalam pertolongan Roh Kudus untuk hidup berkenan kepada Allah, hidup seturut kehendak Allah, dan hidup memuliakan nama Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Sekali lagi kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kebenaran firman Tuhan memberitahukan kepada kami bahwa dampak dosa tidak sepele. Dampak dosa adalah sesuatu yang mengerikan, yaitu maut. Tetapi oleh karena kasih-Mu, Engkau memberikan substitusi. Engkau memberikan Yesus Kristus, anak-Mu mati di kayu salib menggantikan kami manusia berdosa ini. Itu sebabnya kami menjadi manusia yang dibenarkan oleh karena kasih. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami menghargai anugerah keselamatan, menghargai pengorbanan Kristus, dan hidup berkenan kepada Tuhan. Dengan hidup tidak bermain-main dengan dosa. Tuhan tolong kami. Kami lemah, tetapi kami tahu Roh Kudus akan memampukan kami menghidupi kebenaran firman. Pagi hari juga kami boleh bersama-sama berdoa menyerahkan situasi bangsa kami. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit oleh karena virus corona. Tuhan sembuhkan mereka. Bagi keluarga yang berduka karena anggota keluarga mereka meninggal sebab virus corona ini, Tuhan hiburkan. Kami doakan untuk para medis, para relawan yang sedang bekerja. Tuhan tolong mereka, jaga, lindungi beserta dengan keluarga mereka. Kami sungguh berharap tidak ada lagi korban jiwa yang jatuh, baik dari masyarakat umum maupun para medis. Kami berdoa juga buat pemerintahan bangsa kami, Tuhan. Engkau tolong, Engkau berkati mereka, jaga, lindungi bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kami doakan untuk Menteri kami Budi Karya Sumadi, Tuhan sembuhkan dia dengan sempurna. Demikian juga Tuhan kami rindu situasi ini boleh segera berlalu. Tuhan menolong, obatnya boleh ditemukan, sehingga orang-orang yang sakit boleh disembuhkan, dan yang sehat tidak tertular lagi. Mohon anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan, dan kami akan mengakhiri ibadah peringatan Jumat Agung hari ini hanya di dalam nama Kristus Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup.